I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar hukum dalam bisnis. Di sini kami mendapatkan materi hukum korporasi. Sebelum kami memulai presentasi dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regina Cantika Sembiring dengan NIM 23321-521. Perkenalkan, nama saya Patricia Carmelita Aprina dengan NIM 2332150020. Perkenalkan, nama saya Berlina Fibriantia dengan NIM 23321-531. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya, yaitu hukum korporasi. Next slide. Nah, ini adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Berlina Fibriantihia, yang kedua ada Patricia Carmelita, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada Regina Cantika Sembiring. Nah, next slide. Apa itu hukum korporasi? Dalam konsep rancangan KUHP baru buku 1 tahun 2012 pasal 182 menyatakan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan yang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sebagai contoh yaitu korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana Indonesia. Peran korporasi sebagai aktor sosial sangat besar dan penting, seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat. Namun, saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, yaitu subjeknya manusia ketika terjadi suatu tindakan pidana di dalam korporasi. Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendalian, yaitu directing mind, korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, Nani Mulyati melakukan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif didukung dengan pendekatan wawancara mendalam di mikrokomparatif studi untuk menjawab berbagai 3 pernyataan mengenai korporasi, yaitu bagaimanakah sejarah dan perkembangan korporasi subjek hukum pidana, bagaimanakah hukum pidana di Indonesia dan negara lain memaknai dan menerapkan konsep korporasi sebagai subjek hukum, bukan manusia dan entitas apa sajakah yang termasuk ke dalam pengertian korporasi, dan bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nani Mulyati, dapat disimpulkan bahwa definisi korporasi yang selama ini dipakai dalam beberapa undang-undang khusus di Indonesia dan juga dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengadopsian istilah yang kurang tepat. Nani Mulyati berpendapat bahwa istilah yang paling cocok digunakan untuk merujuk kepada subjek hukum kolektif terlepas apakah memiliki personalitas hukum mandiri ataukah tidak memiliki status sebagai subjek hukum adalah organisasi. Selain itu, Nani menyarankan agar posisi korporasi publik ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Next slide. Nah, yang kedua kita membahas tentang keberadaan hukum korporasi.
perlindungan hukum. Hukum itu sendiri adalah upaya melindungi yang dilakukan hukum pemerintah atau pengusaha dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan. Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam. Contohnya perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, dan perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUHP Perdata. Dalam KUHP Perdata diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterapkan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen itu sendiri sebagaimana termaktub di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas 8 hak sebagai berikut, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Sebagai contoh, memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Dan yang kedua, ada batas tanggung jawab. Tanggung jawab pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Tanggung jawab menurut pasal 1365 KUHP Perdata, pada pasal 1365 KUHP Perdata dikandung ajaran tentang tanggung jawab seperti dalam rumusan sebagai berikut. Tiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tapi juga untuk kerugian disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hati. Dan yang ketiga ada kesinambungan usaha. Kesinambungan usaha menjelaskan bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan dan berkesinambungan. Prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. Selanjutnya pembahasan kita lempar ke Regina Cantika. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tanggung jawab hukum korporasi. Di sini tanggung jawab hukum korporasi ada 3. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa korporasi bertanggung jawab terhadap segala aspek operasional seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, dan keamanan produk, serta tenaga kerja. Yang kedua, ada tanggung jawab keuangan, di mana tanggung jawab keuangan ini merencanakan, mengelola, dan melaksanakan tugas keuangan, dan menyusun estimasi dana yang dibutuhkan untuk tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, membuat laporan keuangan, membuat catatan penutupan akhir bulan, dan memperkirakan anggaran dana, serta bertanggung jawab agar korporasi berkelanjutan. Yang ketiga ada tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika adalah bidang yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku korporasi. Dan ini melibatkan pertimbangan tentang keadilan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan dampak sosial dari keputusan dan tindakan kegiatan apapun. Selanjutnya, di sini ada karakteristik hukum korporasi. Yang pertama adalah berbadan hukum. Berbadan hukum adalah korporasi memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, di mana manusia perorangan dapat bertindak dalam hal hukum, mempunyai hak dan kewajiban, serta kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain.
Lalu yang kedua ada modal saham. Pengertian dari modal saham ini adalah konsep pemilik korporasi yang memiliki kepemilikan dalam bentuk saham. Lalu yang terakhir ada pemisahan tanggung jawab, yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang korporasi. Next slide akan dibacakan oleh teman saya, Berlina. Berlina, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah pengaturan hukum korporasi di Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. Landasan hukum korporasi di Indonesia yang mengatur tata cara pendirian, struktur, dan tanggung jawab korporasi. Ketentuan pasar modal. Regulasi yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi efek di pasar modal. Next slide. Selanjutnya adalah pelanggaran ataupun kejahatan hukum korporasi. Pertama itu adalah kecurangan. Contohnya manipulasi keuangan, korupsi, atau penipuan. Yang kedua adalah pelanggaran lingkungan. Contohnya pencemaran, pengabaian regulasi lingkungan. Dan yang ketiga pelanggaran karyawan. Contohnya adalah pelanggaran hak karyawan, upah di bawah standar. Selanjutnya adalah tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Oleh karena itu yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Selanjutnya adalah motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi atau individu saja, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan juga motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional atau internal oleh subkultur organisasional. Selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Yang pertama itu menipu pemegang saham. Kedua, contohnya itu adalah tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan atau bisa disebut juga sebagai menipu masyarakat. Selanjutnya adalah persekongkolan dalam penentuan harga, mengiklankan produk dengan cara menyesatkan. Itu salah satu contoh dari menipu pemerintah. Selanjutnya juga ada menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Ini juga sangat membahayakan kesejahteraan atau keselamatan masyarakat. Selanjutnya di sini ada contoh kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. Ini juga dapat membahayakan karyawan. Contoh selanjutnya yaitu perusahaan tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan, atau ini merupakan salah satu contoh intervensi ilegal dalam proses politik. Contoh selanjutnya, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya itu adalah perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang ataupun negara. Contoh selanjutnya itu adalah seperti penyeludupan, penipuan asuransi yang tidak jelas. Selanjutnya itu ada pembuangan limbah industri, impor limbah, pembayaran di bawah UMR. Crime pelanggaran terhadap pertanggungjawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan perbuatan laporan berdasarkan undang-undang pajak. Selanjutnya juga di sini terdapat contoh pemalsuan laporan keuangan pelanggaran pajak. Misalnya pertama itu laporan keuangan yang tidak sebenarnya dari korporasi. Kedua, penyuapan kepada pejabat pemerintah baik langsung atau tidak langsung untuk memperoleh tender dan berlindung dari peraturan. Ketiga itu adalah iklan yang menyesatkan atau penjualan penipu. Terus selanjutnya ada pengurangan ukuran atau berat dari suatu produk, penipuan pajak, modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar. Selanjutnya juga ada yang dinamakan dengan transfer pricing. Itu adalah pertama umum terjadi kepada korporasi yang tergabung dalam kelompok yang mempunyai hubungan istimewa antar korporasi. Selanjutnya itu adalah untuk memperkecil sesama korporasi dalam kelompok tersebut. Diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dari korporasi yang
Untungnya besar akan dipindahkan ke korporasi yang merugi. Dan yang terakhir itu adalah secara sederhana transfer pricing merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran pajak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Regina. Oke, selanjutnya ada isi surat panggilan terhadap korporasi itu setidaknya memuat yang pertama nama korporasi, yang kedua tempat kedudukan, yang ketiga kebangsaan korporasi, yang keempat status korporasi dalam perkara pidana, saksi, tersangka maupun terdakwa, yang kelima waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan, dan yang terakhir ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut. Lalu ada juga putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang pertama ada penjatuhan pidana. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan isi surat panggilan terhadap korporasi. Isi surat panggilan terhadap korporasi setidaknya memuat yang pertama nama korporasi, lalu tempat kedudukan, lalu kebangsaan korporasi, dan status korporasi dalam perkara pidana, saksi, tersangka maupun terdakwa, lalu waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan, dan yang terakhir ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut. Lalu ada putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, penjatuhan pidana. Yang pertama, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus ataupun korporasi dan pengurus. Yang kedua, hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan atau pengurus. Yang terakhir, penjatuhan pidana terhadap korporasi dan atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Bagian kedua ada putusan. Yang pertama, putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Yang kedua, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan identitas sebagai berikut. Yang pertama, nama korporasi. Yang kedua, tempat tanggal pendirian dan atau nomor anggaran dasar, akta pendirian, peraturan, dokumen, serta perjanjian, dan perubahan terakhir. Lalu ada tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan atau usaha, dan yang terakhir identitas pengurus yang mewakili. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, Berlina. Baik, selanjutnya di sini ada korban kejahatan korporasi. Pertama itu korban tidak menyadari dirinya sebagai korban. Yang kedua, korban dari kejahatan korporasi bersifat abstrak atau tidak nampak sebagai korban. Selanjutnya ada penyebaran korban yang meluas. Selanjutnya ada korban berpartisipasi atau ada kaitannya dengan kejahatan korporasi. Yang kedua, ada di sini yang dinamakan dengan faktor-faktor pendorong kejahatan korporasi. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sebuah persaingan. Tentunya dalam sebuah persaingan, dalam menghadapi persaingan bisnis itu, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi, seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi, seperti memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Selanjutnya itu adalah di bagian pemerintah. Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah secara melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis dengan melalui peraturan maupun penegakan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada.
Dalam menghadapi keadaan peraturan yang ada, dengan cara melanggar peraturan yang telah ada seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana-dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji mencakup peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Patresia. Oke, selanjutnya faktor-faktor pendorong kejahatan korporasi yaitu ada karyawan, tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada konsumen. Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen. Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum. Misalnya, iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Regina Cantika. Oke, untuk Regina dipersilahkan. Yang terakhir dari faktor-faktor pendorong kejahatan korporasi yaitu publik. Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah, menguras sumber-sumber alam. Lalu yang terakhir dari materi kami adalah karakteristik kejahatan korporasi. Yang pertama ada organisatoris, yang kedua ada terkait dengan bisnis, lalu kurang mendapat perhatian, yang terus selanjutnya ada kompleksitas, penyebaran tanggung jawab, korban yang meluas, kesulitan menentukan pelaku dan penuntutan, lalu sanksi yang lunak, hukum bermuka dua, serta yang terakhir status kejahatan bermuka dua. Sekian dari saya. Itu tadi dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 dengan materi hukum korporasi. Semoga materi yang kami berikan dapat menjadi bekal untuk teman-teman semua dan cukup jelas dijelaskan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komen di bawah sini. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat-kalimat yang tidak baku, mohon dimaafkan karena kami manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Bye-bye. Syauki. Selamat malam. Viva FEB.